kejadian ini nggak wajar ini, Pak. Abang sebagai apa? Saya sebagai ayah dari anak tersebut. Sebelumnya pergi kemana, Pak, anak Bapak? Sebelumnya dia beli jajan ke warung, sehabis itu hilang, menghilang, tidak ditemukan. Hingga warga pun ikut mencari semua, tidak ditemukan. Hingga selang beberapa hari, sampai 4 hari pada hari ini. Berarti sudah sebelumnya telah hilang ya Pak, anak Bapak? Iya, benar. Mayat itu ada ditutupi pakai apa? Nggak ada ditutupi. Tinggal lagi baju itu agak terbuka deh. Posisinya terlungkup. Sudah itu Bapak terus mengadu kemana? Setelah itu yang pertama saya hubungi ke Polmas. Pak Polmas, Pak Agus. Pak Agus. Langsung ke pihak yang berwajib lah. Umur berapa, Pak? Umur 3 tahun. Setelah itu apa yang abang harapkan dari kejadian abang ini? Jadi yang saya harapkan kasus ini tuntas sampai setuntas-tuntasnya. Kalaupun tidak tuntas, dari pihak yang berwajib saya naikkan kasus ini ke Mabes Polri. Saya rasa cukup lah sampai di sini ya. Ini anak nomor berapa nih, Pak? Ini anak nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan media utama yang hadir di aula Polres Batu. Terima kasih. Hari ini kami akan melakukan konferensi atau rilis terkait kekerasan seksual atau perbuatan cabul terhadap anak dan penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia. Bagaimana pasal yang tersangkakan kawan kalian? Pada pasal 1 ayat 5 untuk pasal 76 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2022 tentang perlindungan anak subsidi pasal 80 ayat 3 untuk pasal 6C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Baik rekan, akan kami sampaikan secara singkat kronologis perkara ini bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari tahun 2023 seorang warga desa Paekambang melaporkan ke Polsek Batangkuis terkait kehilangan seorang anak, seorang anak perempuan yang berusia 4 tahun. Kemudian pada hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin, Polsek beserta keluarga dan perangkat desa melakukan pencarian terhadap anak yang diduga saat itu hilang. Kemudian sekitar hari Selasa, salah seorang warga ada mencium bau yang kurang enak. Atas dasar kecurigaan tersebut, warga tadi juga akhirnya mencari sumber bau dari belakang rumah. Kemudian bersama warga lain meninjau ke lokasi sumber bau. Dan di lokasi tersebut ditemukan sesosok mayat ataupun jenazah anak kecil yang saat itu masih belum diketahui itu siapa. Kemudian setelah ditemukan, informasi ini diketahui oleh pihak keluarga korban yang merasa tadi anak hilang, kemudian diamankan, diperiksa, diyakini bahwa ini adalah anak yang dilaporkan hilang selama kurang lebih 4 hari tersebut. Korban berusia 4 tahun, jenis kelamin perempuan, inisial AS. Kemudian bergerak daripada temuan mayat tersebut,
yang dianggap meninggal tidak wajar, Polres Deli Serdang memberikan Polsek Batang Kuis melakukan langkah-langkah penyelidikan, kemudian berdasarkan fakta-fakta di lapangan mengambil keterangan daripada saksi-saksi, sehingga akhirnya kami dapat mengungkap siapa pelaku daripada pembunuhan ataupun yang menyebabkan matinya anak ini. Kemudian petugas melakukan pendalaman secara maraton dan kami akhirnya mendapatkan fakta dan juga pengakuan bahwa yang melakukan pembunuhan ini adalah juga seorang anak laki-laki berusia 17 tahun dengan inisial AB. Dari interogasi, petugas mendalami apa motifnya hingga yang bersangkutan melakukan perbuatannya, dan itu semua didorong oleh hasrat seksual daripada anak tersebut, si pelaku yang berusia 17 tahun. Kemudian petugas juga memeriksa handphone pelaku. Di dalam handphone ditemukan banyak dokumen-dokumen yang tidak pantas untuk dilihat atau video porno. Adapun kejadian pembunuhan ini terjadi pada hari Sabtu jam 8 pagi di rumah orang tua pelaku, yang mana pada saat itu rumah dalam keadaan kosong. Orang tua pelaku juga melakukan kegiatannya di luar atau bekerja di luar. Jadi pelaku bersama adiknya tinggal di rumah. Dan kebetulan rumah ini juga sering didatangi oleh korban karena adik pelaku mempunyai adik yang seusia dengan korban. Setelah melihat ada korban masuk ke dalam, dia langsung digendong dan dibawa ke kamar lantai atas, ya, kamar si pelaku. Di situ pelaku langsung mencekik korban, kemudian dicekik lagi dengan menggunakan celana jeansnya untuk memastikan si korban ini sudah mati. Setelah dipastikan mati, baru kemudian pelaku melakukan perbuatan cabul yang terhadap korban inisial AS. Kepada pelaku langsung kita amankan untuk melakukan proses hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebagaimana yang masuk dalam pasal 81 ayat 5 junto pasal 76 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidi pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal Undang-Undang nomor 11 tahun 2011 tentang sistem peradilan anak. Bagaimana kami sampaikan tadi, dengan ancaman hukuman pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun atau paling lama pidana penjara 20 tahun penjara. Di depan ini adalah saudara korban, dan ini adalah kain yang digunakan, celana training yang digunakan setelah si korban dicekek. Pelaku melilitkan kembali celana ini ke leher korban untuk memastikan si korban meninggal dunia. Ini adalah baju korban, ya, dan dari handphone petugas melakukan pemeriksaan ditemukan ada film-film porno di dalamnya. Ya, adalah ini kotoran ada pantas. Yang jelas banyak ya. Yang konsumsi
isi anak usia 7 tahun. Demikian rekan-rekan yang secara singkat terhadap kasus ini, atau seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun atau paling lama pidana penjara 20 tahun penjara. Alhamdulillah pihak polisi itu bekerja dengan baik hingga sampai pada saat ini pelaku sudah ditahan kan gitu. Jadi kami atas nama keluarga ya puas hasil kinerja polisi. Tetapi saya mohonkan juga kepada pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini kembali karena takutnya ada pembackupan dari tersangka yang mengetahui karena tidak melapor seperti itu kan. Jadi saya mohonlah dari pihak kepolisian untuk mengusut sampai benar-benar tuntas kasus ini karena korbannya ini sampai 4 hari hingga membusuk. Untuk pelaku, apakah abang kenal dengan si sosok pelaku ini? Untuk pelaku sendiri saya mengenal dan itu pelaku adalah tetangga saya dan dia memang memiliki sifat yang kurang baik dalam masyarakat. Tetangga berarti ya? Tetangga, benar tetangga. Sebelumnya apakah sering berjumpa dengan korban, Bang? Kalau untuk perjumpaan dengan korban, setiap kali korban itu datang menghampiri rumahnya itu selalu dirusuhi, kan? Selalu dimarahin. Entah apa sebabnya, kita juga tidak tahu. Mungkin entah karena apalah, saya juga tidak tahu. Sebelumnya apakah sudah menaruh curiga terhadap si pelaku ini? Sebelumnya memang sudah ada curiga. Tinggal lagi kan untuk perkara bukti-bukti, pihak kepolisian lah yang berkewajiban. Harapannya Harapan terhadap saya- pelaku. Harapan saya si pelaku ini dihukum seberat-beratnya ya. Dan saya mohon juga harapan saya untuk pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini sampai tuntas. Karena di dalamnya ini bukan hanya pembunuhan tetapi kekerasan seksual. Sangat kejam.